Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Rina Afriani Sitorus. Saya adalah mahasiswi kelas ilmu komputer 5 semester 2 Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyajikan video materi pembelajaran bahasa Indonesia yang berjudul puisi. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Junaidah MPD. Baiklah, mari sama-sama kita simak video berikut ini. Pada pertemuan kali ini, materi yang akan kita bahas adalah puisi. Di dalam puisi nantinya akan ada 4 materi pokok yang akan kita bahas. Yang pertama adalah pengertian, yang kedua jenis-jenis, yang ketiga unsur pembentukan, dan yang keempat adalah parafrase. Masuk kita ke materi yang pertama, yaitu pengertian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, puisi atau disebut juga dengan sajak merupakan ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, mantra, rima, serta penyusunan larik dan juga bait. Biasanya puisi berisi ungkapan seorang penulis mengenai emosi, pengalaman maupun kesan yang kemudian dituliskan dengan bahasa yang baik sehingga dapat diterima dan enak dibaca. Setelah mengetahui apa itu puisi, kita harus mengetahui apa saja jenis-jenisnya. Jenis-jenis puisi ada 5. Yang pertama mantra, yang kedua pantun, yang ketiga talibun, yang keempat syair, dan yang kelima gurindam. Apa sih pengertiannya? Mari kita lihat. Yang pertama mantra. Mantra adalah jenis puisi yang tertua dalam sastra. Mantra diciptakan oleh kepercayaan animisme dan juga dinamisme. Biasanya mantra digunakan untuk acara-acara tertentu seperti berburu, mengumpulkan buah, untuk mengusir hantu-hantu yang jahat dan mendatangkan hantu-hantu yang baik. Mantra ini memiliki ciri yang khas. Yang pertama, pemilihan kata yang sangat seksama. Yang kedua, bunyinya diusahakan berulang-ulang dengan maksud untuk memperkuat sugesti kata. Yang ketiga, banyak digunakan bahasa daerah dan juga kata-kata yang kurang umum yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari dengan tujuan untuk memperkuat daya sugesti setiap kata. Yang keempat, jika dibaca dengan keras, mantra akan menimbulkan sifat yang magis yang hanya dipahami secara sempurna oleh pawang ahli yang membacakan mantra tersebut. Jenis puisi yang kedua adalah pantun. Pantun adalah puisi lama yang bersajak AB. Setiap bait dari pantun terdiri dari 4 baris. Baris pertama dan kedua disebut dengan sampiran, baris ketiga dan keempat disebut isi. Pantun juga banyak jenisnya. Ada pantun nasihat, ada pantun agama, ada pantun jenaka, dan pantun-pantun lainnya. Jenis puisi yang ketiga adalah talibun. Talibun adalah puisi lama sama seperti pantun. Perbedaannya terletak pada tiap baitnya. Jika pantun terdiri dari 4 baris, maka talibun dimulai dari 6 baris hingga 20 baris. Dan pada talibun, iramanya boleh ABC, ABC, ABCD, ABCD, ABCDE, ABCDE, dan seterusnya. Jenis puisi yang keempat adalah syair. Syair adalah jenis puisi lama yang tiap baitnya juga terdiri dari 4 baris. Tetapi syair berirama AA. Jenis puisi yang kelima adalah gurindam. Gurindam adalah puisi yang tiap baitnya terdiri dari 2 baris dan berirama AA. Gurindam biasanya berisi nasihat atau juga petuah. Setelah mengetahui jenis-jenis puisi, materi selanjutnya yang akan kita bahas adalah unsur-unsur pembentuk puisi. Unsur-unsur pembentuk puisi terbagi menjadi 2. Yang pertama unsur intrinsik, yang kedua unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur yang terdapat di dalam sebuah puisi.
unsur intrinsik terbagi lagi menjadi dua bagian. Yang pertama unsur fisik dan yang kedua unsur batin. Yang termasuk di dalam unsur fisik sebuah puisi adalah diksi, imaji, kata konkret, gaya bahasa, rima, dan juga tipografi. Yang termasuk ke dalam unsur batin puisi adalah tema, rasa, nada, dan amanat. Unsur yang kedua adalah unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik adalah unsur yang terdapat di luar puisi. Unsur ekstrinsik terbagi menjadi 3. Yang pertama unsur biografi, yang kedua unsur nilai, dan yang ketiga unsur masyarakat. Yang pertama unsur biografi. Yang dimaksud dalam unsur biografi adalah riwayat hidup atau latar belakang penyair puisi. Yang kedua unsur nilai. Unsur nilai pada puisi bisa berupa nilai di bidang ekonomi, sosial, budaya, politik, pendidikan, dan lain-lain. Yang ketiga, unsur masyarakat. Yang dimaksud unsur masyarakat adalah kondisi dan situasi saat puisi dibuat. Unsur masyarakat ini bisa berupa keadaan lingkungan sekitar atau situasi politik suatu negara yang bersangkutan. Setelah pengertian, jenis dan unsur-unsur puisi, masuk kita ke materi yang keempat, yaitu parafrase puisi. Parafrase puisi adalah mengubah puisi menjadi bentuk sastra lain. Dalam memparafrasekan puisi terdapat 2 metode. Yang pertama, parafrase terikat. Parafrase terikat ini dilakukan dengan cara menambahkan sejumlah kata ke dalam sebuah puisi tanpa mengurangi kata-kata yang telah ada dalam puisi tersebut. Yang kedua adalah parafrase terikat. Parafrase terikat ini dilakukan dengan cara menambahkan sejumlah kata dengan kata kita sendiri, tetapi boleh mengurangi kata yang telah ada dalam puisi tersebut. Baiklah, sekian materi kita hari ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Nah, itu dia video materi pembelajaran dari saya. Semoga video tersebut dapat bermanfaat bagi saya dan kita semua. Saya, Rina Afriani Sitorus, pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.